Pertama, Susi Pujiastuti. Pada masa bersekolah SMA, Susi sangat aktif dalam berkegiatan. Salah satunya adalah aktivitasnya dalam gerakan golput. Ternyata, keaktifannya tersebut justru menyita waktu sekolahnya, sampai akhirnya ia keluar dari SMA. Pada kelas kedua, putus sekolah tidak membuat Susi menjadi malas dan menyerah. Ia memilih untuk menjual perhiasan miliknya. Dari penjualan tersebut, ia berhasil mengumpulkan uang sebesar rupiah ke-750.000. Uang tersebut ternyata dijadikan modal oleh Susi. Rupanya ia memilih untuk terjun ke dunia bisnis setelah keluar dari sekolah. Modal yang sudah ia kumpulkan tersebut dipakai untuk berbisnis ikan. Ia menjadi seorang pengepul atau tengkulak ikan. Susi memulai bisnisnya itu pada tahun 1983 di Pangandaran. Semua kesuksesan yang diraihnya membawanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2014, ia ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Semua kerja keras dan usahanya tentu membuahkan hasil positif. Berkat semua itu, ia mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Purwacitra Priyangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dari pikiran rakyat pada tahun 2004. Kedua, pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004. Ketiga, perempuan pertama yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia Muri tahun 2015. Kedua, Nick Vujicic. Saat kecil, Nick sering berdoa untuk memohon agar tungkai dan lengan pada malam hari, hingga menangis sampai tertidur. Ia berharap agar tungkai dan lengannya muncul secara ajaib saat ia bangun. Tentu saja ini tidak terjadi. Ia mendapatkan hinaan dan tindakan perundungan setiap hari karena kondisi fisiknya. Ini terjadi setiap hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi ini membuat Nick merasa frustasi dengan kondisi yang ia miliki. Di usia 17 tahun, sang ibu sempat menunjukkan sebuah artikel tentang seorang pria dengan kondisi fisik yang lebih parah dari Nick. Pria tersebut tidak menyerah dalam hidup dan menginspirasi orang-orang untuk terus berjuang. Artikel ini kemudian menginspirasi Nick untuk bangkit. Ia membentuk komunitas doa untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya. Di sini Nick mulai berbicara di kelompok gereja. Meski mempunyai kekurangan fisik, Nick pada akhirnya memutuskan untuk tidak menyerah dan melakukan lebih banyak dalam hidup. Karir Nick Vujicic yakni: pertama, menjadi pembicara dan motivator internasional. Kedua, menjadi penulis buku dan entrepreneur. Ketiga, Oprah Winfrey. Saat Oprah kecil masih tinggal bersama ibunya, hidupnya sangat berantakan dan banyak mengalami kejadian tidak menyenangkan seperti pelecehan seksual. Ia tinggal bersama ibunya yang sibuk bekerja. Berbicara mengenai karir, pada usia 17 tahun, Oprah mendapatkan pekerjaan sebagai penyiar radio di sebuah stasiun radio lokal. Pada usia 19 tahun dan saat masih menjalankan kuliah, Oprah sudah direkrut oleh stasiun TV swasta dan dikontrak untuk menjadi pembawa berita. Kesuksesan Oprah terus berlanjut dari tahun ke tahun. Puncak kesuksesannya adalah pada saat ia membawakan acara talk show The Oprah Winfrey Show. Terima kasih.